Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita bertemu kembali dalam mata pelajaran tematik. Kali ini tema 5, wirausaha, dengan muatan IPS, yaitu pengaruh wirausaha dalam kehidupan masyarakat. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, semoga sehat-sehat selalu. Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama agar apa yang kita pelajari bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Tujuan pembelajaran kali ini adalah 1. Siswa mengetahui pengaruh wirausaha dalam kehidupan masyarakat. 2. Siswa mengetahui peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas pengaruh wirausaha dalam kehidupan masyarakat. Nah, sebelum kita memasuki pembahasan materi, siapa di antara kalian yang tahu apa pengertian dari wirausaha? Ada yang tahu? Iya. Wirausaha adalah sebuah kegiatan usaha atau suatu bisnis mandiri yang setiap sumber daya dan kegiatannya dibebankan kepada pelaku usaha atau wirausahawan, terutama dalam hal membuat produk baru, menentukan bagaimana cara produksi baru, maupun menyusun suatu operasi bisnis dan pemasaran produk serta mengatur permodalannya, ya. Jadi wirausaha itu mulai dari permodalan, bahan, cara mengolah sampai pemasaran dilakukan oleh pelaku wirausaha. Tentunya tidak bisa dilakukan dengan sendirinya, memerlukan bantuan orang lain. Nah, marilah kita bahas. Usaha yang dilakukan seseorang dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan, baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Apa itu? 1. Pengaruh wirausaha dengan lingkungan alam. Apa ini ya pengaruhnya wirausaha dengan lingkungan alam? Apa saja ya ini? Alam menyediakan berbagai sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kegiatan ekonomi atau usaha seseorang sangat bergantung dari sumber daya alam di daerahnya. Ya, contohnya, ya, masyarakat yang tinggal di dataran tinggi memanfaatkan tanahnya untuk membuka usaha pertanian atau perkebunan. Nah, kita akan melihat sumber daya alam yang ada di lingkungan kita itu apa. Maka para wirausaha itu memperhatikan lingkungan alamnya. Kemudian masyarakat di daerah pesisir pantai memanfaatkan hasil laut untuk membuka usaha. Apa saja contohnya? Nah, ini contohnya pengolahan ikan atau budidaya rumput laut. Oke. Yang kedua adalah pengaruh wirausaha dengan lingkungan sosial. Apa saja ya ini? Manusia tidak dapat hidup sendiri
untuk memenuhi seluruh keperluan hidupnya. Nah, anak-anak, karena manusia tidak bisa hidup sendiri, maka disebut apa? Disebut makhluk sosial, bukan makhluk yang individual. Kalau individu kan hanya sendiri, kalau makhluk sosial itu makhluk yang membutuhkan orang lain ya. Karena itu manusia memerlukan bantuan orang lain untuk menjalankan usahanya. Nah, di bidang sosial, wirausaha dapat membuka lapangan kerja dan mengurangi pengangguran. Contohnya, usaha Pak Salim membudidayakan lobster memerlukan bantuan para pekerja. Oleh karena itu, usaha yang dilakukan Pak Salim memberi pengaruh positif bagi warga sekitar dengan membuka lapangan pekerjaan. Nah, itu ya, dengan adanya wirausaha ini bisa apa? Menciptakan lapangan pekerjaan. Bagi siapa? Ya bagi warga di sekitarnya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga, pengaruh wirausaha dengan lingkungan ekonomi. Apa saja? Nah, ini tujuan utama membuka usaha yaitu memperoleh penghasilan. Kemudian, selain untuk memenuhi keperluan sehari-hari atau memperoleh penghasilan ya, penghasilan tersebut dapat digunakan untuk tabungan hari tua dan modal untuk membuka usaha yang lainnya. Nah, di bidang ekonomi, wirausaha dapat meningkatkan pendapatan. Contohnya, Bu Santi membuka usaha mengolah kain perca menjadi keset rumah. Nah, kain perca itu kain sisa-sisa dari potongan jahitan untuk menjahit baju itu ya. Nah, pada mulanya Bu Santi mengerjakannya bersama keluarga saja karena usahanya masih kecil. Akhirnya usaha Bu Santi ini berkembang dengan pesat sehingga kewalahan untuk memenuhi para konsumennya. Sehingga Bu Santi meminta tetangganya untuk bekerja sama membantu pembuatan keset tersebut. Nah, Bu Santi ini bisa disebut dengan apa? Wirausahawan. Oke. Yang ketiga, pengaruh wirausaha dengan lingkungan budaya. Kadangkala, usaha yang dilakukan seseorang dapat meningkatkan budaya daerah setempat, sehingga terkenal di seluruh Nusantara, bahkan sampai mancanegara. Di bidang budaya, wirausaha yang menghasilkan kerajinan etnik dapat melestarikan budaya tradisional. Contohnya, usaha industri batik khas daerah Indonesia yang memiliki warna dan corak tertentu. Berkat industri batik yang semakin meluas, kini batik sudah dikenal hingga mancanegara. Bahkan batik Indonesia sudah diakui oleh UNESCO sebagai kebudayaan dunia. Nah, kita harus bangga ya dengan budaya Indonesia. Bangga memakai produk negeri sendiri, yaitu apa? Pakaian batik. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini keterkaitan manusia dengan lingkungan.
sebagai makhluk sosial memerlukan orang lain untuk hidup bermasyarakat. Nah, dalam hidup bermasyarakat ada norma dan nilai-nilai yang harus dipatuhi. Salah satunya apa? Bersikap peduli terhadap lingkungan sosial, yaitu menciptakan lapangan pekerjaan merupakan salah satu contoh peduli terhadap lingkungan sosial. Nah, di daerah kita misalkan di desa banyak pengangguran, anak-anak muda lontang-lantung, tidak ada kerjaan. Kemudian banyak hasil, misalkan tanaman pisang di sekitar kita yang harganya sangat murah sekali. Nah, kalian di antara kalian ada yang punya pikiran, pisang ini diapakan? Mungkin untuk keripik. Nah, itu dicoba dikembangkan produksi keripik khas dari bahan bakunya pisang. Kalau sudah membuat contoh, dipasarkan, kemudian berhasil, maka kita bisa menciptakan apa? Lapangan pekerjaan dengan usaha yang kita rintis, ya, itu contohnya. Nah, lapangan pekerjaan dapat diciptakan dengan berwirausaha. Semakin sukses suatu wirausaha, semakin besar pula lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, anak-anak, kita lanjutkan sekarang. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Apa saja kira-kira peran Indonesia di bidang ekonomi di lingkup ASEAN? Yang pertama, ikut serta dalam MEA. Apa MEA? Masyarakat Ekonomi ASEAN. Nah, kemudian yang kedua, menjadi salah satu lumbung padi ASEAN, ya. Itu. Yang ketiga, mendirikan ASEAN Aceh Fertilizer Project sebagai bentuk keikutsertaan kerjasama sektor industri. Yang keempat, menjadi salah satu pelaku ekspor dan impor barang. Itu ya, peran Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. Kira-kira ekspor barang apa yang dari Indonesia? Apa saja, anak-anak? Iya, kalau dari perkebunan itu karet, ya. Kemudian padi dari apa? Dari pertanian, padi, kemudian karet, dan masih banyak lagi. Nanti kalian cari contoh-contohnya. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kita lanjutkan. Sekarang arti bendera dan logo ASEAN. Kalian perhatikan gambar ini, persegi panjang warna biru yang di tengahnya ada lingkaran dengan garis pinggirnya putih, di dalamnya berwarna merah. Kemudian ada warna kuning, itu ikatan rumpun padi atau batang padi bisa, yang jumlahnya 10. Melambangkan apakah? Nanti akan kita ulas bersama. Nah, bendera ASEAN melambangkan ASEAN yang stabil, penuh perdamaian, bersatu, dan dinamis. Nah, lambang ASEAN berada di tengah bendera ASEAN. Sedangkan warna bendera dan lambang ialah biru, merah, putih, kuning. Masing-masing mewakili warna dasar setiap bendera negara anggota ASEAN. Warna biru, perhatikan warna biru, ya. Warna biru melambangkan perdamaian dan stabilitas. Kemudian warna merah, itu di tengah lingkaran ada warna merah, melambangkan semangat dan
kedinamisan. Sedangkan warna putih, mana warna putih anak-anak? Iya, di pinggir lingkaran itu warna putih menunjukkan kesucian. Sedangkan warna kuning, mana warna kuning? Iya, rumpun batang padi yang diikat itu ya. Warna kuning merupakan simbol kemakmuran. Lingkaran melambangkan kesatuan ASEAN. Nah, ikatan rumpun padi melambangkan harapan para tokoh pendiri ASEAN agar asosiasi itu secara bersama-sama terikat dalam persahabatan dan kesetiakawanan sosial. Ini ya anak-anak arti bendera dan logo ASEAN. Kalian pahami ya. Nanti kalau ada pertanyaan bisa. Oke. Ada sebuah bacaan, mendulang prestasi, mengembangkan potensi ekonomi. Indonesia kembali dipercaya untuk menyelenggarakan kegiatan akbar SEA Games ke-26. Ini merupakan keempat kalinya Indonesia menjadi tuan rumah festival olahraga terbesar se-ASEAN ini. SEA Games ke-26 ini dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 26 November 2011. Upacara pembukaan diselenggarakan secara spektakuler di sepanjang Sungai Musi. Sedangkan penutupan di gedung bersejarah Benteng Kuto Besar Bumi Sriwijaya Palembang ya ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan SEA Games di samping Jakarta yang menjadi tuan rumah pendukung. Kemudian peningkatan sektor ekonomi. Dalam hal peningkatan perekonomian, bukan hanya industri besar. Penyelenggaraan SEA Games juga berpotensi memajukan perekonomian Sumatera Selatan secara keseluruhan. Menjelang acara, pertumbuhan ekonomi provinsi ini mengalami peningkatan hingga 6,4%, disebabkan pembangunan fisik sarana dan prasarana SEA Games yang menggunakan tenaga kerja besar-besaran. Persiapan SEA Games terlihat telah meningkatkan geliat ekonomi masyarakat di Palembang dan sekitarnya. Setidaknya sejak awal tahun 2011, geliat ekonomi ini terlihat dari dibangunnya sejumlah hotel baru, terserapnya sekitar 4.000 tenaga buruh untuk pembangunan, serta meningkatnya kegiatan di sentra kerajinan rakyat untuk pembuatan cindramata. Sekitar 5.000 atlet dari negara di Asia Tenggara, termasuk dari Indonesia, akan berpartisipasi dalam ajang ini. Sukses prestasi, sukses penyelenggaraan, dan sukses dalam peningkatan perekonomian tentunya tidak terlepas dari kerja keras dari seluruh pihak. Nah, ini sekarang kalian tadi menyimak kan apa yang dibacakan Bu Guru? Ada pertanyaan sekarang.
Apa yang kamu ketahui tentang SEA Games? Siapa tahu? Iya, SEA Games merupakan pesta olahraga yang diselenggarakan di Asia Tenggara setiap 2 tahun sekali. Kemudian pertanyaan selanjutnya, 3 kesuksesan yang akan diraih dalam penyelenggaraan SEA Games apa saja? Masih ingat tadi? Iya, yang pertama kesuksesan prestasi, kedua kesuksesan penyelenggaraan, dan yang ketiga kesuksesan dalam peningkatan perekonomian. Oke, pintar. Sekarang pertanyaan yang ketiga. Pengaruh penyelenggaraan SEA Games terhadap pertumbuhan ekonomi di Sumatera itu apa saja? Ayo. Bisa? Iya, ekonomi Sumatera Selatan mengalami peningkatan sebesar 6,4%. Hal ini dikarenakan banyak penduduknya yang direkrut sebagai tenaga kerja untuk membangun sarana dan prasarana SEA Games. Nah, selain itu, kegiatan para pengrajin untuk membuat cenderamata meningkat. Sehingga apa anak-anak? Peningkatan perekonomian ini apa? Semakin meningkat. Oke. Anak-anak, pembahasan materi pada tema 5 subtema 1 sudah selesai. Kalian simak lagi ya di buku kalian, ada di halaman 1 sampai 50 itu dipelajari ya, dibaca sehingga kalian bisa mengerjakan soal-soal. Oke? Kita akhiri sampai di sini pertemuan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sebelum pertemuan kita akhiri, marilah kita berdoa dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.